Pencanangan Hari Sepatu Indonesia selain untuk menggalakkan gerakan 100% Cinta Indonesia, juga untuk meningkatkan produksi sepatu nasional. Selama tahun 2009 lalu, ekspor sepatu nasional mencapai 1,6 miliar dolar Amerika, naik menjadi 2,6 miliar dolar Amerika pada tahun 2010 dan diharapkan akan mencapai 3,6 miliar dolar Amerika pada tahun ini. Meski mengalami banyak kendala, namun menurut Ketua Umum Asperindo, Edi Wijanarko, produksi sepatu ini telah menguasai 70% pangsa pasar di dalam negeri, khususnya yang digunakan oleh kalangan menengah ke atas. Yang menengah ke atas itu kita menguasai kurang lebih sekitar 70%. Memang terakhir ini kita juga lihat ada yang menengah ke bawah, itu memang sekarang kita itu dengan impor kurang lebih 55%. Jadi memang itu yang harus kita angkat, karena itulah yang sebetulnya yang harus kita bina ke ukm-ukm itu memenuhi pasar dan bumi. Tapi kalau untuk yang tadi dilihat itu memang kita sudah menguasai, biasanya memang beberapa market kita sudah menguasai. Selama ini produksi sepatu lokal harus bersaing dengan sepatu impor, khususnya dari China dan Vietnam yang harganya lebih murah. Karena itu, Menteri Perdagangan Mari LK Pangestu mengatakan pentingnya mengamankan sepatu di dalam negeri dari persaingan global. Ini bisa dilakukan dengan cara mengangkat mutu UKM, menjamin ketersediaan bahan baku, pengawasan mutu, serta desain dari sepatu itu sendiri. Di sini harganya juga sudah saya lihat sepintas, harganya sangat terjangkau, ya, dan kualitasnya juga baik, ya. Kan kita harusnya kalau membeli sepatu bukan hanya harga murah, bisa saja harganya murah tapi dia 2-3 kali pakai sudah tidak nyaman lagi, ya. Jadi untuk melawan dengan produk yang murah tapi mungkin kualitasnya kurang baik, kita lawan dengan kualitas yang lebih baik, tetapi harga juga harus terjangkau. Tahun ini sebanyak 17 investor sepatu baru menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi 17 pabrik sepatu itu merupakan pembangunan pabrik baru. Setiap investasi satu pabrik baru bisa menyerap 10.000 orang dengan masing-masing investasi sebesar 60 hingga 70 juta dolar Amerika per pabrik. Selama ini sentra sepatu di Indonesia tersebar di Jawa seperti Tangerang, Bekasi, Jawa Timur, Bandung, dan sebagian Sukabumi dan Jawa Barat. Tim Liputan, Metro TV. Hingga saat ini Presiden belum pernah secara resmi bicara tentang dilaksanakannya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Termasuk menyebut nama menteri yang akan diganti dan yang akan mengganti. Meskipun Presiden mengatakan sangat bisa reshuffle dilaksanakan manakala diperlukan. Oleh karena itu, nama-nama yang beredar santer di berbagai media massa jelas bukan berasal dari Presiden dan tidak sepengetahuan Presiden SBY. Di masa lalu dengan hal kasus yang sama, banyak yang marah kepada Presiden SBY ketika nama-namanya sudah muncul beredar di media massa, ternyata yang bersangkutan tidak masuk dalam jajaran kabinet. Kita ingin tetap produksi beras kita pada tahun 2011 ini meningkat paling kurang 5%. Oleh sebab itu, kalau ada gangguan-gangguan karena iklim ekstrim, maka ada instrumen untuk mengatasi persoalan itu. Misalkan kalau PUSO, maka dengan atas dasar Perpres tersebut dimungkinkan Menteri Pertanian untuk memberikan penggantian kepada pupuk, benih, dan sebagian tenaga kerjanya. Kita juga menginginkan Pemda juga ikut share, ikut bertanggung jawab masing-masing kepada daerahnya untuk menjaga produksi kita di atas 5%. Ya ini yang namanya mestinya Fahri, yang namanya mestinya Bambang Susatyo, hormatilah para tokoh mereka. Kan ini sama aja mereka nggak menghormati tokoh mereka dan mereka lupa. Dengan kejadian ini, orang suka bilang seolah-olah kami DPP, ya kan banyak yang bilang, wah kami kecewa, kami tidak didengar. Enggak, bagi kami enggak. Karena berpolitik, kita ini siapa sih? Yang mengukur, yang menilai nantinya adalah rakyat. Dan ingat, rakyat kita sudah sangat cerdas. Ini kan mereka semua kejadian apa? Yang genit-genit di partai-partai koalisi yang ada di dalam kami, yang genit-genit, rakyat sudah mulai bilang, gila si genit itu udah meludah. Ih, ludahnya itu dijilat lagi loh sama ketua umumnya, kan kasihan. Siapa tuh? Siapa tuh? Ya tadi yang
Diskusi lintas parpol yang melibatkan puluhan caleg perempuan di Mamuju, Sulawesi Barat ini membahas peranan wanita dalam pencaturan politik nasional. Para caleg perempuan mulai dari tingkat DPRD Kabupaten hingga DPR RI untuk daerah pemilihan Sulawesi Barat diberi pengetahuan politik oleh sejumlah aktivis perempuan yang berasal dari LSM. Di samping itu, para caleg perempuan ini juga diberikan pembekalan seputar sosialisasi dan metode kampanye untuk dapat sukses meraih dukungan pada pemilu 2009 mendatang. Dalam pertemuan ini juga terungkap hak-hak politik perempuan belum sepenuhnya terpenuhi. Ini berdasarkan data dari KPUD Provinsi Sulbar yang mencatat dari 38 parpol yang mendaftarkan calegnya, hanya 17 parpol saja yang mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Melihat kenyataan tersebut, para caleg perempuan ini akhirnya sepakat bahwa keberadaan perempuan di parlemen sangat strategis untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Untuk itu mereka akan berupaya bersaing ketat dalam memperebutkan kursi anggota dewan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Farhanuddin, Metro TV. Dalam forum Kiai dan Ulama se-Jawa Timur, para Kiai dan Ulama membahas sikap golput yang dikhawatirkan akan mengancam pelaksanaan pemilu 2009. Pengurus Pondok Pesantren Sidosermo Kiai Haji Mas Said Ali mengutip hasil kajian hukum hasil Bahsul Masail Kiai dan Ulama Sejatim mengatakan sikap tidak menggunakan hak pilih alias golput dalam pemilu 2009 maupun pilkada hukumnya adalah haram. Menurut para kiai dan ulama di Jawa Timur, memilih pemimpin atau wakil rakyat dalam rangka Nasbul Imamah merupakan hak setiap warga negara yang hukumnya adalah fardu kifayah, sehingga sikap golput merupakan tindakan haram. Demikian juga dengan segala hal yang bersifat menghasut dan menghalang-halangi amar ma'ruf nahi munkar. Orang itu kalau tidak ikut melaksanakan pencoblosan atau ikut pemilihan umum yang diadakan oleh pemerintah kita dalam rangka memilih imaroh sebagainya, milih pimpinan atau milih DPR. Disebutkan di sini memilih imaroh itu hukumnya wajib. Meski demikian, para kiai ini membantah jika pernyataan ini dikeluarkan untuk menghalang-halangi sikap Gus Dur yang menyerukan golput. Mereka hanya mengaku prihatin dengan tingginya angka golput pada Pilkada Jawa Timur beberapa waktu lalu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Heri Susetyo, Metro TV. Ini adalah biji buah lerak. Biji buah lerak ini diolah menjadi ramuan pembunuh serangga. Dengan campuran alkohol, ramuan ini terbukti ampuh serta ramah lingkungan. Sementara yang ini adalah bumbu masak, hasil pemanfaatan limbah udang yang biasa ditemukan. Dua dari sekian karya ilmiah inilah yang ditampilkan dalam Indonesia Olimpiade Science yang diadakan baru-baru ini di kampus Universitas Indonesia. Karya ilmiah ratusan siswa SMP Indonesia ini sangat beragam. Mulai dari karya yang terbuat dari bahan alami seperti tumbuhan dan hewan hingga yang berorientasi pada teknologi modern. Dan merupakan hasil kolaborasi berbagai disiplin ilmu, yaitu ilmu kimia, biologi, dan fisika. Kita gunakan buah lerak. Buah lerak itu kita ambil bijinya. Di bijinya itu kita tumbuk lagi, diambil daging bijinya. Nah, daging bijinya itu mengandung insektisida yang dapat digunakan untuk membunuh larva nyamuk. Dukungan terhadap karya-karya ilmiah para siswa ini juga dilakukan pemerintah dengan memberikan beasiswa bagi pemenang yang diharapkan menjadi pemicu semangat siswa lainnya. Dari Depok, Jawa Barat, Sidarta Agung, Metro TV.